Selamat pagi Bu Nani. Pagi Bu Kade. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Kade. Pada kesempatan pagi hari ini saya beserta Bu Nani akan sharing mengenai kegiatan supervisi akademik. Di mana supervisi akademik ini merupakan kegiatan saling sharing antara Bu Nani dengan Tia. Di mana di sini saya posisinya sebagai supervisor yang akan mensupervisi Bu Nani dalam kegiatan pembelajaran di kelas nantinya. Nah, dalam kegiatan ini, kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan potensinya Bu Nani sebagai seorang guru agar menjadi lebih lebih mantap lagi dalam mengajar di kelas. Gitu, nih. Kemudian adapun kegiatan supervisi akademik yang akan Tiang lakukan kepada Bu Nani ini ada 3 tahap. Tahap pertama nih namanya tahap pra observasi. Kemudian yang kedua itu namanya tahap observasi. Dan yang ketiga itu namanya pasca observasi. Nah, kegiatan kita pagi hari ini namanya pra observasi. Kegiatan awal sebelum Bu Nani mengajar di kelas, kita melakukan kegiatan namanya pra observasi. Tujuannya ini untuk saling sharing mengenai kesiapan Bu Nani dalam mengajar. Nah, Bu Nani di sini saya ingin menanyakan sebelum Bu Nani mengajar nanti di kelas, sebelum saya supervisi Bu Nani, saya ingin menanyakan beberapa hal. Kiranya Bu Nani bersedia untuk sharing bersama saya? Bersedia. Terima kasih ya Bu Nani. Nah, di sini pada masa pra observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kira-kira menurut Bu Nani apa yang ingin Bu Nani dapatkan dari kegiatan pra observasi kita pada pagi hari ini? Tentunya yang ingin saya dapatkan mungkin ilmu-ilmu saat mengajar itu baik ilmu-ilmu cara metode mengajar, strategi dan media-media yang digunakan dalam mengajar. Berarti kegiatan Bu Nani kali ini dalam pra observasi ini ingin mempersiapkan diri lebih matang lagi ya. Sebelum Bu Nani melakukan proses observasi di kelas ya. Bagus sekali Bu Nani. Kemudian kira-kira kapan Bu Nani ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Itu besok ya. Besok. Kenapa besok? Kebetulan besok jadwalnya tema, dia mau ngambilnya tema. Oh gitu. Berarti Ibu ingin melaksanakan besok kegiatan pembelajaran ini. Kemudian kalau boleh Tiang tahu, Bu Nani kan sama dengan Tiang ya, paralelnya ke kelas 5. Kira-kira tema berapa yang ingin Ibu ajarkan? Berarti pelajaran tema yang akan Ibu ajarkan? Kalau tema Nika berarti tema berapa yang akan Ibu ajarkan dalam pembelajaran besok Nika? Kemudian itu tema 8 bukan deh, subtema 3 dan pembelajaran 1 yang ada. Oh gitu. Oh bagus sekali. Kira-kira besok Ibu sudah siap nggak ini melaksanakan ini? Siap. Ya, bagus sekali. Kalau boleh Tiang tahu, berarti besok Ibu Nani akan mengajarkan pembelajaran tema, yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Mengenai kalau boleh tahu nih muatannya apa aja yang akan Ibu ambil? Ada muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Oh, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Kira-kira untuk besok nih untuk muatan IPA dan bahasa Indonesia tujuan pembelajaran yang ingin Bu capai untuk kegiatan pembelajaran besok apa Bu? Nah, kebetulan IPA-nya itu tujuan pembelajaran itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air kan ya. Terus yang tentang kalau bahasa Indonesianya itu tentang mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dalam teks non fiksi. Bagus sekali. Berarti di sini Bu Nani besok tujuan pembelajaran yang ingin capai adalah mengetahui faktor-faktor yang siswa itu tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu Bu Nani ingin mencapai anak-anak itu bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam kejadian dalam teks non fiksi. Oke. Berarti 2 muatan nih besok nih. Oke. Bagus sekali. Kemudian saya di sini penasaran ya Bu tentang pembelajaran besok itu. Kira-kira untuk pembelajaran besok itu apa yang menyebabkan Bu Nani memilih pelajaran tema yang ingin Ibu ajarkan di kelas itu? Nah, kebetulan itu bukan tema itu pembelajaran yang sering saya gunakan dalam mengajar. Kalau mata pelajaran itu kan dari Senin sampai Sabtu itu jarang, 1 sampai 2 jam aja mata-matanya. Sedangkan tema itu sering, setiap hari pasti ada tema di jadwal pembelajaran saya. Oh gitu, karena kebetulan Ibu jadi wali kelas, jadi ingin mengajar tema biar lebih semangat tadi, lebih semangat muridnya.
begitu. Karena sering Ibu ngajarnya, jadi biar muridnya itu tetap semangat gitu maksudnya. Iya. Bagus sekali. Nah, untuk kegiatan pembelajaran besok, kira-kira persiapan apa saja yang Ibu Nani sudah persiapkan? Nah, untuk kita persiapkan untuk besok, kira-kira yang pertama itu pasti RPP ya, bukan ya. RPP, nanti ada media pembelajaran, terus juga harus mempelajari juga strategi untuk saya terapkan besok juga, bukan. Berarti Bu Nani besok mempersiapkan bahan-bahan berupa RPP, LKPD, dan seterusnya. Kalau boleh saya tahu, tadi Bu Nani menyebutkan ada strategi yang ingin Ibu siapkan. Ya. Kalau boleh tiang tahu, di sini strategi yang bagaimana yang Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Nah, kebetulan ini Bu Kadek, siswa saya itu beragam ya karakteristiknya, ada yang auditori, visual, dan kinestetik seperti itu. Mungkin saya akan menerapkan itu strategi yang mengakomodir minat dan bakat siswa tersebut. Berarti pembelajarannya itu berdasarkan minat, sesuai minat murid gitu. Iya. Kemudian kalau dari perkataan Bu Nani berarti berdasarkan minat. Selain itu ada nggak strategi lain yang Ibu siapkan? Misalnya bahannya mungkin atau apanya gitu seperti itu? Mungkin saya mengambil itu tentang medianya. Medianya gimana? Agar siswa itu bisa mencangkup semuanya kan. Ada tiga, mungkin ada yang kelas itu ada 3 karakteristik siswa yang ada yang auditori, kinestetik, dan ada visual. Jadinya saya menggunakan media yang mencangkup dan mengakomodir dari karakteristik siswa tersebut. Keren sekali ya pemaparannya Bu Nani. Ya. Keren. Kalau bisa tiang ambil garis tengahnya tadi berdasarkan apa namanya Bu Nani tadi bilang ingin mengakomodir minat murid, belajar tuh biar bisa mengakomodir murid lebih bersemangat seperti ini. Kemudian bisa berdasarkan pembelajaran yang Ibu media yang Ibu sediakan berdasarkan apa namanya karakteristik muridnya, berdasarkan yang suka audio, visual gitu seperti ini. Kalau bisa yang klasifikasikan mungkin itu bisa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid sehingga murid itu mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin seperti itu kalau bisa yang simpulkan Bu Nani. Keren sekali loh tujuannya atau keinginan yang ingin Ibu capai besok. Kemudian kalau boleh tiang tahu lagi areal apa yang ingin Ibu Nani kembangkan dari kegiatan pembelajaran besok? Dari diri Bu Nani apa? Nah, kalau dari diri saya sendiri itu mungkin cara mengontrol emosi pada anak-anak. Karena kebetulan siswa saya itu ada yang cepat menangkap gitu, ada yang lambat menangkap. Kadang-kadang saya marah gitu loh Kadek sama siswa yang kurang gitu. Jadinya saya ingin mengontrol emosi saya dalam mengajar. Keren sekali. Berarti dari sini saya bisa ambil garis tengahnya bahwa melalui kegiatan pembelajaran besok Bu Nani ingin mengembangkan kompetensinya Bu Nani dalam segi mengontrol emosi ya. Bagus sekali mengontrol emosi Bu Nani, mengontrol sosial emosional Bu Nani dalam mengajar sehingga anak itu menjadi merdeka, menjadi tidak terintimidasi dalam kegiatan pembelajarannya Bu Nani. Selain itu juga tadi Bu Nani juga jelaskan bahwa Bu Nani ingin memberikan pembelajaran yang lebih mendalam ya seperti ini yang mengakomodir kesiapan berdasarkan kesiapan murid karena ada yang lambat, ada yang cepat, mungkin ada yang menengah seperti ini nih. Keren sekali. Baik Bu Nani, untuk kegiatan itu kira-kira strategi pengembangan untuk mengembangkan kompetensinya Bu Nani apa yang akan Ibu Nani tempuh? Kalau tadi kan kegiatan pembelajaran di kelas, kalau strategi untuk mengembangkan kompetensinya Bu Nani dalam mengoper emosi, dalam pengetahuan, kemampuan pedagogiknya itu apa yang Bu Nani strategi yang Bu Nani siapkan? Oke, strateginya itu tentang medianya. media pembelajaran yang mencakup semua itu Kadek. Terus juga model-model yang bisa diterapkan untuk mencakup karakteristik siswa. Berarti dari penjelasan Bu Nani tadi, Bu Nani itu ingin mengakomodir kebutuhan belajar murid. Berarti keren Bu. Berarti Ibu ingin melakukan pembelajaran yang memerdekakan siswa, menyiapkan pembelajaran yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Kalau bisa saya kesimpulkan, di sini berarti Bu Nani ingin menyelenggarakan pendidikan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di mana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Ibu tuh mempersiapkan apa yang dibutuhkan murid, mulai dari kesiapan mengajarnya, mungkin tadi yang Ibu seperti Ibu jelaskan itu berdasarkan tes mungkin ya, dites di awal gitu, ya kesiapan muridnya kemudian berdasarkan pengontrolan emosional, sosial emosional. Kemudian nanti untuk kegiatan penilaian Bu Nani akan untuk berdasarkan kebutuhan siswa, Bu Nani akan melakukan apa kira-kira? Mungkin memberikan hasil tugas akhir itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Oh gitu. Misalnya Ibu Nani akan bedakan gininya? Ya, karena kalau alat visual kita kasih auditori kan nggak mungkin bukan. Jadi artinya kita tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh, berarti Ibu ingin juga murid itu menghasilkan produk itu berdasarkan gini. Kalau bisa saya ambil garis kesimpulannya di sini berarti Bu Nani pembelajarannya ingin mengakomodir kebutuhan murid, itu sudah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Nani juga ingin menerapkan kalau Bu Nani tadi mengatakan ingin menyiapkan tugas-tugas yang berbeda untuk murid, itu namanya itu kegiatan diferensiasi produk, karena produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Kemudian ada juga diferensiasi proses dalam kegiatan pembelajaran. Kalau berdasarkan kesiapan murid, mungkin tadi Bu Nani bilang ada yang pinter, ada yang lambat, kurang. Seperti itu, gimana strateginya Bu Nani yang ingin Ibu Nani berikan? Kalau untuk yang kurang bagaimana? Kalau di dalam kelas dia maunya ya bukan ya. Untuk yang kurang itu lebih sering saya pantau. Oh, kalau yang kurang itu lebih dibimbing gitu maksudnya. Terus kalau yang lebih cepat mungkin saya fasilitasi saya sebentar, biar bisa pindah lagi yang kurang. Oh, berarti Ibu akan lebih berfokus atau lebih sering mengajar yang kurang sehingga bisa terkembang kompetensi muridnya. Keren sekali. Oh, kalau disimpulkan berarti Bu Nani akan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kegiatannya itu Bu Nani akan melalui media tadi Ibu yang lebih mendalam kan, ada video tadi kan Ibu bilang, berarti melalui video itu berarti Ibu menyiapkan berbagai media sesuai dengan kebutuhan murid, itu sudah namanya diferensiasi konten. Konten yang Ibu sediakan itu sudah beraneka ragam, sudah bagus sekali. Kemudian kalau melalui diferensiasi proses itu, proses pembelajaran yang Ibu Nani tadi bilang itu bahwa Bu Nani akan lebih fokus pada murid yang kurang dan lebih mengembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu untuk murid yang lebih bagus. Kemudian itu namanya diferensiasi proses yang dalam proses pembelajaran. Kalau melalui tugas-tugas akhir yang Bu Nani sediakan tadi itu Bu Nani sudah namanya menerapkan diferensiasi produk yang beraneka ragam. Keren sekali Bu Nani. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran itu ada nggak orang yang akan Ibu mintai bantuan seperti Nike misalnya dalam kegiatan itu biar berjalan sesuai keinginannya Bu Nani? Ya, tujuannya Bu Nani. Tentu saja saya mengusulkan bantuannya Bu Kade, karena Bu Kade itu kebetulan juga partner saya kelas paralel. Kemudian Bu Kade juga sering membimbing saya dalam pembuatan RPP yang mungkin saya bukan itu lebih senior dari saya juga sama aja nanti saya akan bantu ya. Siap. Apalagi dalam menggunakan media Bu Kade, mungkin saya butuh bantuan Bu Kade untuk cocok nggak ini media yang saya gunakan, menyesuaikan ya, kita sharing ya, saling sharing untuk media yang akan kita gunakan ya. Baik, bagus sekali Bu Nani. Semoga nanti berarti dari kegiatan pembelajaran Bu Nani ini ada nggak yang belum siap dalam besok kan Ibu mau melaksanakan kegiatan pembelajaran, kira-kira ada nggak persiapan Ibu yang belum matang rasanya? Kalau dari segi saya untuk RPP sudah, mungkin itu sudah saya bilang untuk medianya. Oke, berarti butuh konsultasi lagi ya. Siap. Nanti kita saling sharing mengenai media, itu mungkin sharing sama teman lain, cocok nggak kira-kira ini ya gitu, seperti Nike gitu. Bagus sekali. Kemudian nantinya berarti Bu Nani akan melakukan itu, dan yang kurang ini kapan akan Ibu siapkan? Karena secepatnya, karena sudah besok ya. Sudah besok. Berarti secepatnya sebelum Ibu mengajar besok. Iya. Oke.
Berarti untuk kali ini cuma media saja yang kurang dan Ibu akan segera siapkan untuk pembelajaran besok. Oke, keren sekali. Tadi sudah saya simpulkan mengenai pembelajarannya Bu Nani akan disediakan besok. Saya doakan semoga kegiatan besok berjalan lancar sesuai yang Ibu harapkan dan mampu mengakomodir keanekaragaman yang ada dalam di kelasnya Bu Nani, sehingga murid itu menjadi terfasilitasi dalam sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Sukses selalu Bu Nani, semoga kegiatan pembelajaran berjalan besok. Besok nanti saya akan melaksanakan supervisi dalam kegiatan pembelajaran Bu Nani, yaitu kegiatan observasi namanya. Kemudian setelah observasi itu nanti ada namanya kegiatan pasca observasi. Nanti kita konsultasi lagi apa yang kurang, apa yang ingin dikembangkan. Ya. Semoga berjalan lancar Bu Nani, sukses selalu ya. Terima kasih Bu Nani.
kelompok ini ya. Ada yang mau satu orang untuk membaca dari media yang sudah ditampilkan? Oke, ayo baca dari syarat fisik. Syarat fisika air bersih. Air tidak berasa, air tidak berbau, air tidak ternoda, tidak berwarna, air tidak memiliki endapan. Bagus sekali, ayo sudah bacanya sudah lancar, suaranya keras, bagus sekali. Ayo sudah memahami tentang materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Nah, tadi kita sudah sampaikan PowerPoint. Nah, sekarang Ibu berikan lagi media selanjutnya yaitu tentang media video. Oke, simak videonya Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan matematika dimulai. Dan sekarang kita mau membahas tentang syarat air bersih. Nah, saya telah menjelaskan ya, 71% di permukaan bumi itu ditutupi oleh air. 97% merupakan air asin dan 3% merupakan air tawar. Ya, yang biasa ada di danau, di sungai itu merupakan air tawar. Sedangkan air asin itu biasanya berada di laut. Air tawar ini biasa kita gunakan untuk kepentingan sehari-hari, terutama untuk air minum. Air minum ini harus merupakan air bersih. Nah, tadi kita sudah menyimak video. Nah, sekarang tugasnya kelompok auditory. Sekarang kelompok auditory ceritakan apa isi video yang Ibu tayangkan tadi. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, Dwi, silakan Dwi. Ke depan ya. Dan temannya sekarang akan menerangkan isi dari video yang Ibu tayangkan. Silakan Dwi. Bumi terdiri dari
pembelajaran yang masuk ke dalam otak kalian tadi ya. Kalian boleh membuat di dalam tes, tulis, nanti boleh buka laporan. Nanti anak-anak boleh membuat video dalam laporan tersebut. Dan anak-anak boleh mengapresiasikan sesuai dengan karakteristik anak-anak sendiri. Ya anak-anak ya, boleh ibu kasih tugas anak-anak mulai sekarang sampai jam pulang. Kumpul hari ini. Oke anak-anak? Oke. Nah, kegiatan pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita diawali dengan doa dalam kegiatan pelajaran dan sekarang ibu tutup dengan doa. Ya, yang membuka tadi Anjani, tutup kegiatan ini dengan doa. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Nadi. Apa kabarnya hari ini? Di sini kita akan sharing-sharing Bu Nadi melanjutkan kegiatan kita mengenai supervisi akademik yang kemarin kita lakukan. Kemarin kan kita sudah melakukan tahap observasi ya Bu ya. Kemudian yang kedua saya sudah sebagai supervisor sudah melakukan observasi saat Bu Nadi mengajar di kelas 5 ya. Nah sekarang ini tahapan yang ketiga Bu Nani. Ini tahapan namanya tahapan pasca observasi. Di mana tahapan ini kita akan sharing-sharing mengenai refleksi apa kegiatan Bu Nani kemarin. Jadi menurut Bu Nani di sini boleh yang tanya-tanya nih. Menurut Bu Nani dalam tahapan pasca observasi ini apa yang ingin Bu Nani dapatkan dari sharing kita hari ini? Yang pertama tentu saja saya ingin mengetahui kelebihan kekurangan saya. Dan saya ketahui itu saya dari dulu ini baru ya pada ya mungkin perlu banyak bimbingan dalam media pembelajaran apa saja yang digunakan nanti cara mengajar. Saya ingin tahu sih kekurangan saya lebih dahulu. Berarti merefleksi diri Ya, ya, dari kegiatan itu kira-kira kan tadi kemarin Bu Nani sudah melakukan observasi di kelas, itu kan saya juga memantau perasaan Bu Nani bagaimana pada saat kegiatan itu setelah melakukan kegiatan hal yang baru itu. Menurut saya bisa bangga ya, saya bisa bangga di sekolah adik utamanya karena di sini saya lihat PNS-nya banyak gitu, terus kebetulan adik tuh bisa pilih saya, kan bangga sebenarnya. Bangga ya. Terus yang kedua saya bisa membuat RPP ya baik lah bilangnya. Berubahnya dari yang pertama nih. Dulu saya pernah membuat RPP dari yang 31 lembar dan 1 lembar, terus kemudian saya bisa membuat RPP yang siapa model-model metode dan mesti berbasis IT, ACK itu yang mungkin sekarang digunakan mungkin sama PPG juga pernah diajarkan membuat RPP yang pada juga menambahkan apa yang kurang-kurang saya. Di RPP yang sekarang nih. Ya, yang terbaru. Bagaimana dari RPP yang sudah Bu Nani buat, kalau RPP ini apa kira-kira kelebihannya dari kegiatan sebelum-sebelumnya? Bu Nani kan sudah sering mengajar ya, dari lama dari dulu. Kira-kira apa perbedaan Bu Nani yang dari yang dulu sampai yang sekarang? Yang dulu selama saya mengajar ini bukan ya, saya lihat itu dari penugasan akhir. Penugasan akhir, mungkin Ya, berbeda. berbeda. Dulu saya menganggap siswa itu semua sama bukan ya? Sama. Sampai dia pernah bentak-bentak mungkin kita harus ngerti ini, dia harus ngerti ini. Tapi kita nggak tahu karakteristik siswa itu berbeda. Bukan ada yang visual, auditory, kinestetik. Misalnya orang yang visual itu kita kasih tugas yang kinestetik, tapi dia nggak bisa. Semangat. Kadang-kadang dia bengong. Terus saya melihat siswa saya dia tuh orang fokus ke kinestetik. Dia lebih suka kalau diajarkan praktek langsung bukan ya. Tapi waktu itu saya kasih terangin video, ada siap bengong dan intinya saya tiba-tiba ada yang kasih tahu saya saran, ini dapat nanti kalau orang anak-anak tuh belum tentu dia semua dalam kelas tuh tentu dia sama. Berbeda nih, berarti kita Bu Nani menerapkan pola diferensiasi memandang siswa itu unik, artinya berbeda-beda tiap anak nih. Bu Nani kan pas kemarin mengajar itu tujuan dari pembelajaran Bu Nani yang ingin tercapai nggak kira-kira menurut Bu Nani setelah Bu Nani menerapkan pembelajaran yang merangkum dari keperbedaan itu
berdiferensiasi tersebut, kira-kira Bu Nani Nike merasa sudah tercapai nggak tujuan yang ingin Bu Nani raih? Nah, kebetulan saya mengalami Iya. mata pelajaran IPA. Oke. Nah, selama saya 5 tahun itu mengajar, menjadi guru kelas 5, kebetulan saya 5 tahun. Dan dari FPP yang saya buat, mungkin ini yang paling menarik. Soalnya waktu kajian itu apa namanya itu tentang siklus air. Bukan, kita karakteristik air. Apa yang terjadi Cara tanya boleh. Ya. Yang ada kita ngajarin video. Oke. Di situ kita nanti apa namanya itu gambar, terus ada tulisan kayak gitu. Terus kan praktek langsung menggunakan benang konkret ya gitu. Jadi next itu juga terangkum. Dulu saya baru fokus dengan video semua. Video saja. Iya. Oh, merasa sudah bagus gitu. Iya. Oke. Kan bilang kalau menggunakan video, wah, Nah. tapi gue bisa sama LCD. Bisa Tapi ternyata setelah Ibu menerapkan Niki, ternyata beda. lebih apa namanya? Model itu unik. Oh, Beda-beda. ada yang kinestetik itu dia terangkum di dalam kegiatan pembelajaran pertama ini. Oke, keren sekali ya Bu Nani. Oh, berarti Bu Nani sekarang sudah memahami bahwa murid itu memiliki keanekaragaman sehingga Bu Nani itu perlu menyiapkan media beraneka ragam dalam kelas. Dari kegiatan itu, apa yang menurut Bu Nani sudah baik Bu Nani lakukan? Yang sudah baik dari kegiatan, saya sudah mengajar ya Bu Jero. Sekarang ini loh yang terbaik, yang berubah dari diri saya itu yang baik itu apa? Yang pertama itu tentu saja kita bisa memfasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya, ya. Keren sekali. Sehingga saya bisa menggunakan pembelajaran berbasis TPACK. Kan sekarang kita dituntut menggunakan IT, menggunakan metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, kayak dapat kita itu menggunakan metode pembelajaran, terus ada ini kita bisa menggunakan semua itu dengan baik dan kebutuhan siswa. Berarti sekarang mengajarnya sudah lebih bersemangat lagi ya. Perubahan dari murid mungkin ya. Dari murid yang dulunya apa yang sudah baik, sekarang setelah itu menerapkan pembelajaran dari diferensiasi ini, kira-kira perubahan dari murid itu gimana? Yang sudah baik. Dari kelas 5 B waktu ini kan judulnya kita ngajarin terus on stop Ya, step stop ya. Stop, Maksudnya ya, bagus sekali. yang memutarkan apa tuh ya Musik, relaksasi, sebelum tiga pembelajaran, terus di sela-sela pembelajaran saya juga memberikan dia speaking ya speaking, jadinya bisa bersemangat, dia antusias setidaknya. Berarti merasa lebih hidup lagi suasananya nih Bu Nani kalau bisa diambil dari sekolah. Kesimpulan dari percakapan ini. Kemudian kira-kira dari diri Bu Nani sendiri, areal mana yang akan berikutnya setelah kegiatan belajar ini yang ingin Bu Nani kembangkan lagi? Yang ingin Bu Nani kembangkan lagi, kira-kira ini lanjut yang ingin dikembangkan. Yang dikembangkan itu mungkin penggunaan media yang lebih menarik. Karena waktu itu sempat sedikit mepet waktunya kita ini, media yang saya gunakan itu jadinya belum Tergesa-gesa gitu maksudnya. Oh, mungkin kedepannya Bu Nani akan jauh-jauh hari gitu maksudnya. Kemudian apa namanya? Kalau memang itu sudahkah Ibu Nani nanti untuk kedepannya akan dilakukan lebih baik lagi, berarti jauh-jauh hari Bu Nani persiapan itu maksudnya. Keren sekali ya Bu Nani. Kemudian apa ya? Kira-kira kedepannya sudah siap itu, berarti Bu Nani kedepannya akan tetap menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi maksudnya. Oke, baik Bu Nani, kiranya mungkin itu saja ya. Ada nggak kira-kira rencana perbaikan Bu Nani ke depannya yang misalnya ada yang kurang masih yang Ibu Nani rasa untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu ada yang masih kurang kira-kira? kalau menurut saya sih Videonya karena tergesa-gesa. kebetulan juga saya sudah lama di kelas juga saya memahami dari media, tapi media sering saya lupakan karena saya lebih fokus dengan media itu juga aja. Media konkret saya jarang sekali menggunakan media. Sekarang mungkin lebih beragam ya. Untuk mengenai proses pembelajaran yang Bu Nani dari awal sampai tugas itu bagaimana rasanya? Ada lagi yang ingin diperbaiki? Sampai menerapkan sistem yang sudah dibilang itu yang produk, Oh, yang penilaiannya. iya. Oh, yang diferensiasi proses, konten, sama produk ya, konten produk. Yang Oh, yang itu. sebenarnya belum saya pernah gunakan. Oh, gitu. Belum. Oh, dulu waktu penilaian akhirnya sama. Samain Oh, muridnya semua. gitu. Oh, kalau sekarang setelah
kalau Ibu Nani bedakan begitu, bagaimana hasilnya? Kata jadinya yang memang dia di auditori memang hasilnya bagus. Lebih bagus sana gitu. Tapi tujuannya tetap sama, ya, keren sekali ya. Oke, baik Bu Nani, semoga kedepannya itu lebih bermanfaat lagi. Kemampuan Bu Nani dalam mengajar juga bisa ditingkatkan lagi nih. Kita bisa sharing-sharing lagi. Kiranya mungkin itu saja yang akan saya tanyakan hari ini. Terima kasih, sukses selalu Bu Nani untuk kedepannya. Oke, sama-sama kita